Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti kuliah pada pagi hari ini, dan tak lupa pula kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pengampu kuliah desain dan produksi pengajaran PAI, Bapak Dr. Abdul Halik MPDI. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, Mahatma Gandhi mengatakan bahwa masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Maka jadi kita di sini belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Oke, kami dari kelompok 2, materi kami yaitu model Luther. Beranggotakan saya sendiri Rahmaya Mansur di sini sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Miftahul Ilmi sebagai pemateri kedua. Langsung saja, latar belakang. Pengembangan model pembelajaran bagi siswa terus dilakukan, selain bertujuan agar siswa dapat lebih cepat menangkap dan mengingat mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran juga terus dikembangkan agar siswa lebih tertarik dengan materi pelajaran tersebut. Dengan demikian, muncullah model pembelajaran berbasis komputer. Dengan adanya bantuan komputer, para pengajar dapat lebih dimudahkan dalam penyampaian bahan ajar. Selain itu, dengan adanya bantuan komputer inilah, siswa bisa lebih menumbuhkan minat ingin tahunya karena metode penyampaian bahan ajar disertakan dengan tampilan multimedia. Nah, multimedia mendukung berbagai media interaksi untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang menarik. Pemanfaatan multimedia dalam membungkus data dan informasi merupakan ide yang baik. Salah satu metode pengembangan yang akan digunakan adalah model MDLC, Multimedia Development Life Cycle, yang itu versi Luther dan Sutopo. Nah, rumusan masalah. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian model Luther? Yang kedua, apa saja langkah model Luther? Dan yang ketiga, apa saja elemen-elemen multimedia? Model Luther disebut juga dengan Multimedia Development Life Cycle, yang berarti model pengembangan yang khusus diperuntukkan bagi pengembangan multimedia, sehingga tahap-tahap pengembangannya sesuai dengan proses pembuatan multimedia. Dengan menggunakan model ini, pengembangan dapat menggunakannya langsung tanpa model pengembangan lain agar sesuai dengan produk multimedia yang akan dibuat. Nah, model Luther atau MDLC adalah model yang merancang dan mengembangkan suatu aplikasi media yang merupakan gabungan dari media gambar, suara, video, animasi, dan lainnya. Nah, selanjutnya tahap model Luther yang akan dipaparkan oleh teman saya itu dari Miftahul Ilmi. Kepadanya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi saya akan melanjutkan materi tentang tahapan-tahapan model Luther. Jadi, Luther mendefinisikan tahap-tahap pengembangan perangkat lunak multimedia dengan 6 tahap diantaranya. Yang pertama adalah konsep. Konsep merupakan tahap yang menentukan tujuan dan siapa pengguna program atau identitas audiens atau identitas pengguna. Tujuan dan penggunaan program berpengaruh terhadap tampilan multimedia yang akan diproduksi hingga informasi tersampaikan kepada pengguna. Karakteristik dan kemampuan pengguna juga berpengaruh pada pembuatan desain. Selain itu, tahap ini juga akan menentukan jenis aplikasi seperti presentasi, tutorial, dan lain-lain. Kemudian, pada tahap kedua yaitu desain. Tujuan pada tahapan ini adalah secara detail arsitektur, gaya, dan semua yang akan digunakan pada perangkat lunak media yang akan dikembangkan. Tahapan ini cukup detail sehingga tahapan berikutnya yaitu konsep dan assembly dapat dilakukan tanpa perlu keputusan alternatif lain. Selanjutnya, ada tahap 3 yaitu tahap material collecting. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Bahan-bahan tersebut antara lain gambar, foto, animasi, video, atau audio yang dapat diperoleh secara gratis atau dengan pemesanan kepada pihak lain sesuai dengan rancangannya. Selanjutnya, tahapan 4 yaitu assembly. Pada tahap ini, seluruh material yang dibutuhkan digabungkan di tahap ini, tergantung pada apa yang sudah dikerjakan pada tahap sebelumnya. Ada kemungkinan tidak ada pekerjaan pada tahap ini atau justru harus dikerjakan keseluruhan. Tahap assembly adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain seperti storyboard, flowchart, atau struktur navigasi. Tahap kelima adalah testing. Tahap testing atau ujian dilakukan setelah menyelesaikan tahap pembuatan dengan menjalankan aplikasi dengan pengujian untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah distribusi. Distribution. Cara pendistribusian aplikasi yang sudah sepenuhnya siap digunakan harus disiapkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang sebenarnya. Pengembangan sebaiknya mempunyai beberapa alternatif untuk didistribusi seperti CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, atau internet. Hal ini juga terkait dengan jumlah dan besarnya file yang ada maupun penataan file. Selanjutnya adalah pembahasan ketiga tentang elemen-elemen multimedia. Istilah multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media, di mana multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan
Media berarti alat atau sarana untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan hubungan atau interaksi dua arah. Dengan adanya komunikasi, semua informasi akan mudah dipahami oleh indera. Multimedia adalah campuran antara teks, karya seni, suara, animasi, video yang diberikan oleh pengguna komputer atau diatur dengan bantuan digital yang digunakan sebagai sarana interaktif. Dalam multimedia terdapat beberapa elemen-elemen tersebut, diantaranya teks, image atau gambar, audio, video, dan animasi. Yang pertama adalah teks. Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan, dikendalikan adalah teks. Kebutuhan teks tergantung pada penggunaan aplikasi multimedia. Selanjutnya adalah gambar. Gambar merupakan suatu medium visual yang dapat ditampilkan melalui tas, televisi, atau hanya bentuk ikonik. Selanjutnya adalah audio. Audio adalah komponen multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, efek suara, atau penggabungan di antara ketiganya. Video menyediakan sumber daya yang kaya dengan kehidupan bagi aplikasi. Ada dua macam yang diketahui adalah video analog dan digital. Selanjutnya adalah animasi. Animasi yaitu penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Animasi akan memberikan nuansa yang lebih hidup pada aplikasi yang akan dibuat, sehingga aplikasi yang dibuat akan terlihat sangat menarik. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi kami, yaitu model Luther. Sebelum saya buka sesi diskusi, saya tekankan bahwa model ini sifatnya umum, bisa digunakan dalam pendidikan, perusahaan, dan juga untuk penelitian, karena model Luther ini merupakan menguraikan tahap-tahap dalam pembuatan perangkat lunak multimedia atau aplikasi. Baik, saya lempar kepada teman-teman. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin memberikan saran kepada penulisan makalah kami. Tapi moderator, Baik, silakan Pak Amin. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi saya pahami bahwa dari pemaparan materi ini, model Luther ini sebenarnya kita membuat aplikasi yang kemudian bisa digunakan untuk pembelajarannya. Yang menjadi pertanyaan, ini kan telah ada tahap-tahapnya. Bisa nggak tidak dijelaskan kita pakai apa ini membuat aplikasi? Ini kan tahap-tahapnya, tapi kita mungkin tidak tahu kita buat aplikasi itu bagaimana untuk bisa membuat aplikasi itu yang kemudian bisa di-download oleh orang-orang di Play Store. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, pertanyaan kami tampung dulu. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Saya Bu, bisa bertanya? Boleh, silakan Pak Amal Tasbi. Jadi pertanyaan saya singkat saja. Kan di mana materinya tadi itu ya mengenai tentang pembuatan aplikasi. Nah, pertanyaan saya bahwa apakah dalam pembuatan aplikasi ini sesuai dengan tadi pertanyaannya Pak Amin, bahwa apa yang digunakan? Nah, pertanyaan saya begini, dalam membuat aplikasi, apakah kita bebas menentukan isi-isi daripada aplikasi yang kita buat, atau ini dalam membuat aplikasi ini prabayar atau tidak? Karena kenapa? Kalau kita bebas dalam menggunakan aplikasi,
membuat aplikasi, takutnya ada orang yang menyalahgunakan. Tapi kalau misalnya prabayar, mungkin bisa dijelaskan apakah membuat aplikasi itu bebas atau dalam artian gratis atau tidak. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Amal. Kami tampung dulu. Untuk teman-teman yang lain, apa masih ada yang dipertanyakan? Saya mau bertanya, Bu Rahmayani. Boleh silakan Ibu Nuraini. Yang saya tanyakan, apa manfaat dari model Luther ini pada makalah tak, Bu? Baik, terima kasih Bu Nuraini atas pertanyaannya. Ya, baiklah saya akan izin menjawab moderator untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Langsung saja. Adapun saya akan menjawab sesuai dengan yang saya tahu dari pertanyaan Bapak Muhammad Amin yang pertanyaannya pakai apa pembuatan aplikasi ini? Nah, terdapat beberapa software itu seperti perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi seperti, mohon maaf banyak suara ya, seperti Adobe Flash Builder. Nah, Adobe Flash Builder ini adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android, di mana banyak developer yang menggunakan software ini dan mengembangkan seperti dan aplikasi lainnya. Jika ingin mengoperasikan Audible ini terlebih dahulu harus memahami bahasa ActionScript dan framework open source Flex. Nah, selanjutnya itu seperti software kedua itu Xamarin. Xamarin ini merupakan software untuk membuat aplikasi Android menggunakan bahasa pemrograman. Software buatan Xamarin ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbagai platform seperti Android, iOS, dan juga Windows Phone. Dan yang ketiga, Android Studio. Dan juga masih menggunakan bahasa pemrograman. Android Studio ini merupakan aplikasi Integrated Development Environment yang resmi dari Google. Nah, dan juga itu merupakan perwakilan dari 3 software yang bisa digunakan, namun masih banyak software-software lain yang bisa digunakan. Dari inti dari ketiga yang tadi saya jelaskan bahwa pembuatan aplikasi ini mesti menggunakan bahasa pemrograman. Orang yang mengerti dengan bahasa pemrograman bisa membuat aplikasi tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih
Ibu Miftah. Bagaimana dengan Pak Amin? Dengan jawaban Bu Miftah, apa dapat dimengerti? Ya, cukup dimengerti. Hanya saja kita belum mengerti Pak bahasa pemrograman itu. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan untuk saya belum melangkah ke pertanyaan Ibu Nurani Pasria, itu pertanyaannya apa manfaat model Luther? Nah, menurut saya, semua saya, model Luther ini berbeda dengan model yang lain. Karena dia memiliki kelebihan dibandingkan metode lain karena terdapat pada tahapan material collection, yaitu pengumpulan bahannya sebelum melangkah kepada pembuatan aplikasinya. Material collecting ini yang menjadi tahapan penting dalam pengembangan multimedia, dan model Luther ini dapat dilakukan tahapan secara paralel atau dapat mundur ke tahapan sebelumnya. Bagaimana Ibu Nurani? Iya, terima kasih atas jawabannya. Tapi bisa dilanjutkan kembali. Ini model di dalam Makalata boleh boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Ya, saya akan menjawab lanjutan pertanyaan Ibu. Model ini bisa digunakan apabila aplikasi yang tadi, sebenarnya inti dari model ini adalah sebuah proses pembuatan aplikasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau aplikasi yang dibuat itu diperuntukkan untuk dalam proses pembelajaran. Begitu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Pak B, bertanya lanjutan tadi atas tanggapan dari Bu Miftahul Ilmi yang menjawab pertanyaan Bu Nuraini. Boleh, silakan Pak Amin. Jadi bolehkah pemateri memberikan contoh penggunaan aplikasi dalam proses pembelajaran? Bagaimana contohnya itu? Karena yang tadi di ini tentang tata surya ya di makalahnya. Jadi mungkin berikan contoh sehingga semakin jelas penggunaan aplikasi itu dalam proses pembelajaran. Bu Miftah itu mic-nya termute. Dia unmute sehingga tidak didengar. Oke, saya akan memberi contoh yang pernah saya dapat, sebuah aplikasi pembelajaran yang bisa di-download di Play Store seperti kumpulan doa anak-anak. Ada itu di Play Store, bisa dilihat bahwa di dalam itu terdapat berbagai macam doa-doa yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Namun di dalamnya itu ada juga sebuah gambar yang dijadikan sebagai ikon untuk membuat menarik aplikasi tersebut. Nah, hal itu juga bisa diakses oleh berbagai usia seperti anak TK, SD, SMP, dan lain-lainnya. Begitu, Pak. Bagaimana jawaban dari Bu Miftah, Pak Amin? Ya, bisa dimengerti. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Amal Tasbi, yang dimana pertanyaannya itu apakah dalam pembuatan aplikasi ini bebas? Nah, pada model Luther ini kan ada tadi 6 tahapannya. Nah, di sini ada
tahapan yang ketiga yaitu material collection. Nah, pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, kebutuhan aplikasi apa yang akan ingin kita buat. Nah, bahan-bahan tersebut antara lain seperti gambar, foto, animasi, video, dan audio yang dapat diperoleh secara gratis atau dengan pemesanan kepada pihak lain sesuai dengan rancangan aplikasi yang ingin kita buat. Begitu Pak Amal. Jadi dalam pembuatan aplikasi ini si pembuat ini bebas atau gratis dalam mengolah atau membuat aplikasi. Maksudnya isinya ini itu tergantung dari pembuat aplikasi dan dia dapatkan secara gratis. Tidak ada tidak ada yang perlu dibayar terlebih dahulu supaya aplikasi ini lebih menarik begitu. Ya, betul Pak. Jadi dalam pembuatan aplikasi ini dalam suatu software itu tergantung terhadap software apa yang dipakai. Seperti contohnya Adobe Plus Player, di mana software ini sebenarnya dalam bentuk aplikasi juga yang bisa di-download terlebih dahulu dan kemudian digunakan dalam komputer tak. Nah, di situ di dalamnya itu bebas untuk menggunakan fitur-fitur apa saja yang akan digunakan dalam software tersebut. Begitu, Pak. Oh iya, jadi kesimpulan saya dari kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban pemakalah bahwa dalam membuat aplikasi aplikasi apapun itu si pembuat itu bebas menggunakan fitur-fitur yang akan dimasukkan dalam aplikasinya tersebut, walaupun fitur-fitur apapun itu. Ya mungkin itu kesimpulan saya. Kalau misalnya ada keliruan bisa diluruskan oleh pemateri. Habis sedikit tambahan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang sama kita hormati Bapak dosen yang alhamdulillah masih bersama kita dalam pembelajaran hari ini. Ya, jadi yang kita bahas di sini adalah pengembangan masih pengembangan media dan sekarang pengembangan multimedia yang di mana kita membahas tentang model Luder atau MDLC. Jadi lebih dikenal dengan model MDLC. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi apakah ini bisa digunakan, multimedia ini dapat digunakan dalam pembelajaran? Ya, jadi yang perlu kita ketahui yang pertama dalam tahapan pengembangan MDLC ini adalah konsep. Di dalam konsep tersebut kita menentukan tujuan siapa pengguna yang akan kita berikan dari multimedia tersebut. Misalkan ya jadi disebut dengan identifikasi audiens. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu karakteristik dari multimedia itu. Apakah jenis aplikasinya sebuah presentasi ataukah tutorial ataukah bisa juga bersifat hiburan, pelatihan, pembelajaran dan lainnya. Jadi satu multimedia yang kita buat harus ada spesifikasi karakteristik dari multimedia tersebut, penggunaannya untuk audiens siapa atau siapa yang akan menggunakannya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tahap selanjutnya adalah desain. Nah, desain ini kita menentukan secara detail arsitek atau konten-konten yang akan kita gunakan dalam pengembangan multimedia tersebut. Nah, kita di dalam pembelajaran sering menggunakan aplikasi e-rapor atau rapor digital. Nah, rapor digital ini salah satu produk multimedia yang dihasilkan dari salah satunya dari model MDLC ini. Karena ada yang namanya desain menu utama. Jadi ada menu utama biasanya kita ditampilkan dalam sebuah slide berbentuk Excel. Ada di situ menu utama, misalkan menu cetak
Seperti itu. Nah, itu semua pengembangan multimedia berbasis MDLC salah satunya. Jadi di dalam pembelajaran sering sebenarnya kita memakai model pengembangan MDLC ini. Dan mungkin baru saja kita bahas bersama dan mungkin baru kita tahu bahwa ternyata aplikasi digital seperti raport digital itu salah satunya adalah hasil pengembangan multimedia dengan model MDLC misalnya. Jadi ada 6 tahapan tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang perlu kita pahami bahwa MDLC ini sama seperti model yang kemarin pengembangan media, tetapi ini sekarang pengembangan multimedia. Jadi sudah banyak media yang dikembangkan di dalamnya, bukan hanya satu unsur saja, misalkan gambar, tapi sudah diakumulasi dalam satu multimedia yang dimana dalamnya ada teks, gambar, audio, dan yang lainnya. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Eti Rahayu atas tanggapannya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang kurang jelas? Ya, sampai Bu. Sedikit. Ya, Pak Masum. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang disampaikan tadi teman pemateri dengan beberapa teman yang sudah memberikan tanggapannya, arahannya. Kalau dari saya sebenarnya masih bingung. Terus terang kalau menyimak daripada isi daripada penjelasan daripada makalah bahwa untuk model Luther ini sebenarnya itu dikhususkan untuk pengembang. Artinya orang yang membuat aplikasi. Sementara betul yang disampaikan tadi teman bahwa tahapan-tahapannya itu sudah benar. Akan tetapi kita ini sebenarnya yang sering kita lakukan adalah menggunakan aplikasi. Salah satu contoh tadi yang disampaikan tadi Bu Eti bahwa itu rapor kan memang adalah barang jadi. Barang jadi sebenarnya sudah dibuat oleh pengembang dan kemudian kita gunakan. Nah, sementara sebenarnya kalau dikaitkan dengan kita sebagai seorang profesi guru sebenarnya sangat jauh daripada yang sebenarnya yang kita harapkan. Kita kan guru pemakai saja. Sementara menggunakan aplikasi, sementara sebenarnya kalau saya menyimak daripada jelasan daripada makalah itu sebenarnya kita diarahkan sebagai seorang pembuat, bukan pengguna. Selama ini kan kita pengguna. Nah, seperti itu. Makanya pertanyaan saya sebenarnya ingin memperjelas kembali bahwa ini model Luther ini dikhususkan untuk pengembang yang membuat aplikasi ataukah kita sebagai guru yang menggunakan aplikasi multimedia, kan begitu. Kan banyak aplikasi multimedia yang bisa kita gunakan. Akan tetapi membuat aplikasi multimedia, itu belum pernah kita lakukan. Jadi di mana di mana letak sebenarnya model ini dengan kita sebagai profesi guru, seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Jadi saya sedikit menjelaskan bahwa itulah sebenarnya tugas penting seorang guru untuk memahami sebuah berkaitan dengan bahasa pemrograman atau yang berhubungan dengan telekomunikasi, yang berkaitan dengan internet. Nah, apabila kita, seorang guru, paham akan hal itu, kita bisa juga sebagai pengembang. Kita bisa membuat aplikasi yang akan kita buat. Namun, sekarang ini memang guru atau enggak semuanya.
ada guru yang paham hal itu, tapi ada juga yang tidak. Jadi orang yang tidak paham akan bahasa pemrograman dalam pembuatan aplikasi tentunya hanya sebagai sebagai pengguna. Nah, jadi sebenarnya pembuatan aplikasi ini memang susah untuk orang yang tidak paham. Begitu, Pak. Namun, jika kita paham seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuatnya, Pak. Walaupun memang kita bukan sebagai orang IT. Gitu, terima kasih. Mungkin ada dari Ibu Bapak yang ingin tambahkan? Iya, tadi sedikit tambahan. Silahkan, Ibu, silahkan. Iya. Baik, ya terkait pertanyaannya Pak Maksum tadi, apakah kita ini sebagai guru, sebagai pengguna multimedia, ataukah pengembang multimedia? Nah, tujuan yang pertama kita pahami bersama bahwa tujuan kita diskusi kali ini misalnya dalam kesempatan ini adalah membahas tentang model pengembangan MDLC ini. Nah, tujuannya tak lain adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana langkah-langkah pengembangan dari MDLC atau pengembangan model Luther MDLC. Iya, jadi dengan membahas dan mendiskusikan materi model Luther ini, maka kita akan sedikit akan mendapat pemahaman tentang mengembangkan multimedia. Nah, perlu juga kita ketahui bersama, Pak, bahwa aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran itu sebenarnya dikembangkan oleh guru, walaupun bukan kita ya, walaupun bukan diri kita, tetapi itu pada dasarnya adalah dikembangkan juga oleh guru-guru yang punya kompetensi untuk membuat sebuah multimedia dengan pengembangan yang telah dipahaminya. Nah, kita sekarang membahas MDLC ini, mudah-mudahan dengan pemahaman dan diskusi kita hari ini kita mendapatkan sebuah wawasan, kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut, sehingga kita juga bukan lagi sebagai pengguna, misalkan hari ini kita masih sebagai pengguna multimedia yang kita gunakan, nantinya insya Allah kita bisa menjadi pengembang. Jadi pengembang adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana mengembangkan multimedia dengan model Luther atau MDLC. Seperti itu Pak Maksum. Jadi semangat. Kita guru bisa kok kalau misalkan kita mau belajar. Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas tambahan Ibu. Nah, bagaimana kepada Bapak Maksum? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Ya. Atau sudah dipahami? Yang terakhir tadi kata kuncinya itu tadi Bu Eti itu semangat, itu di situ saya dapat poinnya. Ya, Oke, betul. terima kasih Bu. Nah, itulah tadi pemaparan kami. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin ditutup atau diambil alih sama Bapak, tapi Bapak sedang menguji. Saya sedikit, boleh? Oh iya, silahkan. Sedikit lanjutan dari pertanyaan tadi. Yang pertanyaan tadi tuh bahwa kenapa kalau kita dalam membuat aplikasi itu tentunya si pembuat itu bebas menggunakan fitur-fitur saya apa saja yang ada di dia tempat pembuat aplikasi. Namun pertanyaan saya begini, kadang kan ada aplikasi yang prabayar. Kenapa hal itu terjadi? Maksudnya kenapa ada aplikasi yang prabayar sedangkan
dalam membuat aplikasi itu si pengguna itu bebas menggunakannya. Maksudnya prabayarnya itu dari mananya begitu. Sehingga ada prabayar. Baiklah, langsung saja berdasarkan pengalaman untuk menggunakan aplikasi prabayar, memang ada aplikasi yang prabayar setiap bagian-bagian fiturnya. Namun, nah itu yang prabayar dijadikan prabayar karena kualitas dan kualitasnya itu fitur yang prabayar itu memang bagus. Nah, untuk pengembangannya mungkin dari fitur-fitur itu juga sedikit susah dan memerlukan biaya juga yang ada. Nah, mungkin hal tersebut yang menyebabkan adanya fitur-fitur yang prabayar. Contohnya KineMaster itu seperti musiknya ada yang prabayar mungkin karena bagus dan juga seperti dan juga kayak stiker-stikernya juga ada yang prabayar karena bagus begitu Pak. Kesulitan dalam membuat hal tersebut dan biaya yang digunakan juga cukup mahal dalam pembuatannya, maka hal tersebut yang bisa membuat aplikasi tersebut prabayar. Jadi orang yang membuat aplikasi tersebut ingin mendapat keuntungan terhadap apa yang dibuatnya. Nah, gitu Pak. Ya, bagaimana Pak Amal Tasbih? Ya mungkin saja. Karena Bapak juga sibuk. Ya, bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya akan menyebutkan makalah kami bahwa model LUDAR atau disebut juga dengan Multimedia Development Lifecycle adalah model yang sesuai dalam merancang dan mengembangkan suatu aplikasi media untuk yang digambar, suara, video, animasi, dan lainnya. LUDAR mendefinisikan tahap-tahap pengembangannya. Ada 6 tahap. Yang pertama adalah konsep, desain, material collecting, assessment atau pembuatan, testing, dan distribusi. Dan dalam multimedia terdapat elemen-elemen tersebut diantaranya seperti tes, gambar, video, audio, dan animasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih akan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan saya tutup dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini? Tapi teman-teman, bagaimana sambil kita menunggu Bapak kembali untuk memberikan penguatan kepada kita, bagaimana kalau misalkan kita mendiskusikan mengambil satu aplikasi yang dapat kita pelajari, dapat kita kembangkan sesuai dengan model pengembangan MDLC ini. Apakah saya ingin mengonfirmasi kepada teman-teman, apakah ada yang pernah membuat suatu multimedia dengan model pengembangan MDLC sehingga kita dapat mendiskusikannya bersama dan dapat kita sharing sehingga menjadi wawasan bersama. Seperti itu permintaan saya. Mudah-mudahan ada yang dapat berbagi kepada kita.
Saya setuju sama Bu Eti bahwa kan Bapak juga menguji, jadi mungkin bagusnya kita diskusi saja, diskusi lepas mungkin Ya, dari teman-teman yang sudah punya pengalaman kan, yang buat aplikasi atau mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan model tersebut. Ya, mungkin bisa sharing-sharing sebagai bentuk diskusi kita pada pagi hari ini. oke. Tapi saya yang moderasi. Diskusi lepas nih, Pak. Ya, silakan Pak Maksum. Langsung ambil alih. Jangan. Mari kita makan sanggar. Seperti tadi yang disampaikan Bu Eti Lempar bahwa dulu ke sini. Sanggarnya. Sanggar Pak, ada katanya mau melempar sanggar tadi. ada, silakan. Ini Bu, saya tangkap duluan. Ya, silakan. Yang lain dulu diam. Pak Maksum, silakan Pak Maksum. Oh iya. Oke, terima kasih teman. Jadi seperti tadi tawarannya Bu Eti, saya sekarang ini ada pengembangan aplikasi, tapi itu pun sebenarnya tidak 100% saya yang operasikan. Itu dibahas sama teman yang punya modal pengetahuan tentang programmer, di mana aplikasi. Boleh share layar Pak, share layar. Ya? Share layar Ki Pak. Oh, iya. Layar ya, oke. Di mana aplikasi ini diperuntukkan untuk ujian semester. Saya menggunakan aplikasi Bismar. Sekarang ini saya juga sudah mulai pergunakan untuk semester ini di tanggal 29 nanti, bahwa aplikasi Bismar itu sebenarnya kalau kita download aplikasinya di internet itu berbayar sebenarnya. Berbayar, namun dengan bantuan teman saya cukup membeli kodenya dan kemudian teman yang mengembangkan, dan itu saya pergunakan di madrasah saya. Jadi aplikasi Bismar ini sebenarnya sangat membantu kita di dalam melaksanakan ujian, khususnya teman-teman yang punya madrasah di pelosok, itu bisa kita menggunakan secara offline. Bisa kita gunakan secara offline dengan bantuan handphone, bisa, atau bisa juga dengan menggunakan laptop. Tapi sifatnya dia offline, artinya tetap kita menggunakan jaringan WiFi, tapi WiFi-nya itu offline. Bisa saya screenshot ini Kak? Ada, bisa? Share layar Pak, share layar. Layar kita supaya Bisa ya? Oke, saya perlihatkan contohnya ya. Oh ya, bisa share. Ya, share screen. Ya, screen ya. Ya. Ini aplikasinya. Ini aplikasinya yang saya yang saya sudah install. Jadi hampir sama. Jadi teman-teman yang sudah pernah menggunakan aplikasi Bismar ini atau pernah melihat, maka tampilannya seperti ini. Jadi aplikasi Bismar ini setelah terinstall, nantinya dua ini akan kita start. Kalau kita sudah start, nanti akan kita buka lewat aplikasi yang sebenarnya di start. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan muka. Jadi saya tutup lagi ya. Nah, seperti ini ya tampilan depannya. Ujian sekolah berbasis komputer Mas Dede Topoyo, kebetulan ini adalah sekolah saya. Tidak tampil Pak. Tidak terlihat. tidak terlihat. Tampil. Yang tampil itu di awal tadi. Ya. Stuck di kontrol panel yang bagian awal tadi, Pak. Di mana itu, Pak? Yang paling awal tadi yang tempatnya start, Pak. Oh, kurang tahu saya ini. Yang itu di exam kontrol panel. Sampai di situ tadi, Pak. Yang ada stop 2 itu. Stop. Iya. Ya, Oh, yang nampak itu.
Kan nampak hanya itu, enggak Oh berpindah. iya iya. Oke, saya screen lagi ya. Sorry. Iya, saya screen lagi. Ah ini. Masih sama, Pak. Ini Iya, ya. Sudah. Sudah tampil. nampak. Nampak. Oke. Ini adalah tampilan muka daripada aplikasi ini. Jadi di sini kita bisa, jadi nanti yang proktor atau siapa teman yang bisa mengendalikan aplikasi ini, ada apa namanya, dia sebagai admin, kemudian juga nanti guru siswa yang kita sudah input namanya bisa masuk sebagai siswa dan juga bisa sebagai guru. Jadi saya tampilkan lagi tampilan adminnya. Kalau saya buka ini sebagai admin, saya tulis di sini admin dan passwordnya admin sesuai dengan yang saya masukkan. Kemudian saya pilih masuk. Seperti ini ya. Saya screen lagi berarti ya. Ini dilihat teman. Tampil. Oh, Nampak. iya. Ya. Ini adalah aplikasi berbasis web dan bisa kita lihat di sini menunya. Kelihatan menunya di sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya. Ada beberapa di sini yang harus kita input sebagai admin. Di sini termasuk di sini setting server untuk wilayah apa kita, kemudian identitas sekolah yang bisa kita masukkan di sini. Dan kemudian di sini juga ada data sekolah, identitas sekolah lebih mendetailnya di sini bisa diinput secara manual, logo sekolah kita. Kemudian kalau di bagian manajemen user di sini, seperti tadi yang di awal, itu bisa kita masukkan ini nama-nama guru kita ini dimasukkan lewat sini, sehingga nanti teman yang mau melakukan penginputan soal bisa lewat akun masing-masing. Siapa yang buat akunnya itu dari admin. Nah, seperti yang tampil di tampilan layar. Kemudian di bagian ini administrasi kita bisa dapat mengupload daftar kelas. Jadi kebetulan di sekolah saya ada 3 kelas, 10, 11, 12 tingkat MA. Jadi teman yang punya banyak ruangan tinggal nanti diinput sesuai dengan kelas kita. Seperti itu. Kemudian begitu juga dengan daftar mata pelajaran yang kita ingin ujikan, silakan diinput di sini. Bisa diinput secara manual, bisa juga nanti kita download template-nya. Ini ada template-nya di sini, bisa kita klik untuk mendownload, kemudian kita isi secara manual. Nah, itu, dan kemudian pindah lagi daftar siswa, juga daftar siswa seperti ini. Ini adalah siswa saya di kelas 11 dan di kelas 10 dan 11 karena kelas 12 sudah lulus. Pak Maksum Tabe. Iya, jadi menarik sekali ini aplikasi tak. Kalau saya lihat sudah hampir sama dengan aplikasi-aplikasi data guru yang dipegang sama Kementerian Agama, misalkan Siaga, Simpatika, hampir sama. Yang saya ingin tahu ini cara pembuatannya, tutorial. Itu yang paling penting Pak, tutorial mengembangkan aplikasi seperti ini. Ini teman sebenarnya bisa kita gunakan untuk di sekolah kita masing-masing. Tinggal nanti sebenarnya ada tutorialnya di tutorialnya di YouTube. Akan tetapi yang menjadi persoalan itu kalau di YouTube itu terkadang kalau ada masalah tidak bisa ditanya. Nah, itu dia jalan terus.
kalau saya nanti ini, kalau teman berkenan untuk menggunakan ini, bisa, artinya saya akan membantu karena di semester ini adalah awal penggunaan aplikasi ini juga, karena aplikasi ini masih sementara juga dalam proses proses uji coba saya dari teman, seperti itu. Kalau ada teman berminat ya bisa, nanti saya akan bantu untuk mempergunakan. Artinya begini ya, ini aplikasi membantu kita di dalam dalam update informasi, update IT. Jangan kita di sekolah mentang-mentang jauh daripada pelosok seperti Pak Muhammad sering disampaikan, di pinggir gunung, di sebelah gunung, tidak ada internet, sampai dia menggunakan kertas untuk ujian. Sekarang ini kita kalau menggunakan kertas itu sama halnya kalau kembali ke zaman jahiliyah. Ya kan begitu. Menurut pengawas saya di sini, minta maaf ini teman kalau ada yang masih menggunakan kertas, bahasanya seperti itu pengawas saya. Kalau ada yang menggunakan kertas pada saat sekarang ini, berarti itu kembali ke zaman jahiliyah. Seperti itu. Makanya teman yang di pelosok itu bisa dibantu dengan model seperti ini. Artinya jawaban-jawaban yang hasil jawaban daripada siswa itu nanti akan terekam hasilnya. Seperti model-model asesmen seperti itu. Teman-teman pernah asesmen semua kan di sekolahnya. Jadi seperti itulah. Kartu siswa juga ada. Kalau kita mau cetak kartu, tinggal pilih jurusan apa. Kalau memang kita input beberapa jurusan, kemudian di sini beberapa kelas, tinggal kita pilih jurusan dengan kelasnya. Maka seperti ini nanti jadinya. Seperti itu mungkin teman gambarannya. Kalau ada teman yang lain bisa berbagi, saya persilakan. Untuk sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tadi ini toh, jadi sebelah ini gunung, sebelah ini gunung, ini gunung. Ya, bagaimana yang lain? Apa ada yang sudah buat aplikasi juga? Belum bisa bergabung Pak dosen, Bapak. Masih menguji, Dek. Bapak. Jadi Ya, diskusi saja. Kapan? Jam ini ngopi zuhur baru. Jadi mana ditutup nih? iya, akreditasi juga sekolahku saya ini ada tim asesor. Izin nggak saja ini saya bergeser ke sini. Tapi masih di dalam nih Bapak. Enak kalau ditinggalkan di room baru. Nah, itu ada chatnya Bapak. Bisa ditutup. Ada chat Bapak. Ya, silakan ditutup moderator. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tutup room ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.